Dua, tilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Firmansyah dari kelas C5 Manajemen dengan NPM 10120098. Saat ini saya berada di tempat salah satu bidang usaha, dan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan pemilik usaha ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah motivasi kewirausahaan. Bisa kita lanjut langsung. Boleh perkenalkan identitas dulu. Nama saya Yohan Taufik Iliawan, saya berumur 18 tahun. Saat ini saya sedang menempuh S1 di Universitas Pendidikan Indonesia. Saya boleh bertanya tentang usaha Anda? Tentu saja boleh. Dimulai dari kapan membuka usaha ini? Saya membuka usaha ini dimulai, kalau tidak salah, dari bulan Juli tahun 2019, koreksi maaf. Jenis usaha apa yang Anda pilih? Saya memilih usaha kuliner ya, bisa dilihat sendiri, kayak berjualan kebab seperti itu. Dan kenapa alasan Anda memilih kebab untuk usaha Anda? Yang pertama, kenapa saya memilih kebab sebagai usaha, karena yang pertama saya suka makan kebab, yang pertama. Kemudian saya melihat potensi di lingkungan saya, memang kebetulan belum ada yang berjualan kebab, jadi itu merupakan salah satu keunggulan gitu untuk saya. Itu. Lalu kapan Anda memulai usaha berdagang? Pukul berapa? Pukul setelah asar lah. Setelah asar? Ya. Dan biasa pukul berapa Anda selesai berdagang usaha ini? Saya selesai berdagang itu pukul 10 malam. Tergantung kondisi sih. Dan berapa banyak Anda mengeluarkan modal untuk berusaha kebab ini? Saya mengeluarkan modal kira-kira sekitar 450.000 seperti itu. Belum termasuk seperangkat ini ya, roda atau yang lain. Karena 450.000 itu hanya bahan-bahannya saja. Jika diakumulasikan, saya mengeluarkan modal sekitar 2 juta lebih ada. Kira-kira keuntungan yang Anda dapatkan selama 1 bulan berapa? Keuntungan saya selama per bulan ini tidak menentu ya, karena namanya juga usaha kuliner, di mana setiap orang tidak selalu membeli gitu loh. Saya per bulan tuh bisa kadang-kadang menghasilkan 3 juta sampai 7 juta seperti itu. Apakah penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Ya, alhamdulillah, untuk sekedar apa ya, jajan-jajan mah ada lah. Bagaimana cara Anda untuk menarik minat konsumen? Cara saya untuk menarik minat konsumen, yang pertama, saya menggunakan sosial media sebagai salah satu alat untuk mempromosikan usaha saya. Kemudian saya juga membuat seperti banner atau spanduk ditempelkan di lingkungan saya seperti itu. Terus bagaimana cara Anda menghadapi jika terjadi kenaikan harga di pasar? Cara saya menanggulangi jika ada kenaikan harga di pasar, tentunya saya akan mengurangi beberapa porsi dalam produk saya, tapi saya tidak mengurangi citra rasa dari produk saya ini. Lalu apa saja suka duka Anda selama menjalani usaha ini? Suka duka, saya akan membahas terlebih dahulu tentang dukanya ya. Karena kan saya sebagai sekarang mahasiswa kan, saya sambil kuliah, kadang saya itu sering keteteran waktu, kurang dalam manajemen waktu. Misalkan saya itu harus pergi belanja pagi-pagi, sedangkan saya pagi-pagi itu ada jam kuliah. Kadang di situ saya merasa seperti gimana ya, seperti bingung saya harus mendahulukan yang mana. Tentunya harus mendahulukan kuliah, tetapi kan jika saya pergi terlalu siang untuk ke pasar, takutnya
nanti bahannya habis ya, jadi saya sambil kuliah sambil ke pasar gitu mencari bahan seperti itu. Kemudian dukanya itu, namanya usaha kan tidak tentu, ada gimana ya, masukannya tidak tentu lah seperti itu. Kemudian untuk sukanya, alhamdulillah saya bisa mencari uang untuk diri saya sendiri gitu loh. Kemudian saya belajar juga bagaimana cara memanage uang. Terus saya belajar bagaimana cara melayani konsumen seperti itu. Lalu apakah Anda memasang target untuk berjualan ini? Saya tidak memasang target ya, karena saya berjualan ya seadanya saja gitu loh. Kalau habis ya sudah, kalau enggak ya enggak, seperti itu. Dan selanjutnya, apakah teknologi mempengaruhi perkembangan usaha Anda? Tentu, karena kan sekarang teknologi sudah, kita kan sekarang sudah berada di zaman 4.0 ya. Ya. Tentunya teknologi sangat dibutuhkan di mana-mana. Tentu sangat membantu perkembangan usaha saya. Saya bisa melakukan promosi di media sosial, kemudian saya bisa menawarkan produk ini melalui aplikasi-aplikasi penjualan seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain seperti itu. Apakah Anda memiliki ketertarikan untuk meneruskan usaha ini? Tentunya saya memiliki ketertarikan untuk meneruskan usaha ini, tetapi saya masih tidak yakin karena kan tahun depan bisa saja kuliah tatap muka. Ya. Tentunya dalam manajemen waktu akan susah seperti itu. Tapi insya Allah saya memiliki ketertarikan untuk meneruskan usaha ini. Lalu apakah Anda mempunyai pesaing di sekitar lingkungan Anda? Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, baru saya yang membuka usaha kebab ini seperti itu. Jadi belum ada pesaing di lingkungan saya. Kecuali kalau misalkan di luar lingkungan saya Ya. banyak seperti itu. Apa harapan Anda untuk masa depan Anda? Harapan saya untuk masa depan, ya saya itu berharap atau merencanakan untuk membuka cabang seperti itu. Kemudian saya tidak hanya membuka usaha kebab saja, tapi saya berencana untuk membuka usaha jenis lain seperti angkringan yang sangat digandrungi oleh anak-anak muda. Kan mereka seringnya nongkrong-nongkrong, makan yang murah gitu loh, Ya. sambil ngopi-ngopi, berdiskusi kan seperti itu. Pak, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sekian dari saya Fikri Firmansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.